warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 48 praktikan laboratorium simulasi komputer 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil laporan kami pada modul 3, yaitu fencing. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Novia Dwi Susanti, NPM 19038 akan menjelaskan materi dan juga hasil laporan pada kelompok kami. Yang pertama ada sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Awalnya dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis pada saat ini digunakan di seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Kemudian ada pemodelan sistem dinamis atau yang sering disebut modeling. Dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Istilah lainnya disebut tiruan model dunia nyata yang dibuat virtual. Klasifikasi jenis model pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ikonik, analog, dan simbolik. Kemudian ada CLD atau Causal Loop Diagram, atau yang sering disebut dengan diagram sebab akibat, adalah model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Model Causal Loop Diagram menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung yang berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Kemudian ada penjelasan tentang software fencing. Fencing merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Fencing menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpang kausal atau causal loop diagram, atau diagram stock dan flow, atau yang disebut stock and flow diagram, dengan menghubungkan kata-kata dengan tanda panah berkaitan dengan variabel sistem dimasukkan dan dicatat sebagai hubungan kausal. Kemudian selanjutnya membahas tentang hasil laporan kami, yaitu dengan studi kasus seperti berikut ini. PT Juki merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi mie. Perusahaan ini menerima permintaan konsumen yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, untuk setiap bulannya perusahaan belum tentu dapat memenuhi permintaan para konsumen. Maka dari itu, PT Juki berusaha untuk memenuhi permintaan konsumen dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik dengan bantuan software fencing untuk memecahkan masalah tersebut dalam memproduksi mie agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Langkah pertama yaitu pengumpulan data. Data yang didapatkan pada studi kasus kali ini yaitu data aktivitas gudang, waktu pengukuran, kapasitas yang dapat dipenuhi gudang, dan juga data equation factor yang mempengaruhi proses produksi mie. Kemudian dibuat causal loop diagram pada kondisi proses produksi mie yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan mensimulasikan kondisi pada software fencing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Sofia Melisandro. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang pembuatan software produksi mie, yaitu pembuatan CLD-nya. Yang pertama kita ganti initial time-nya dengan 2022, final time-nya 2027, time step-nya 1, unit for time-nya kita ganti year. Kemudian klik OK.
tidak bagus, lalu ketersediaan bahan baku mie, lalu ada peningkatan permintaan, lalu jumlah permintaan, lalu ada penurunan permintaan. Kita rapikan. Kalau sudah, kita rapikan. Kita rapikan dulu. Kalau sudah, kita temukan variabel-variabelnya. Satu persatu. Kalau sudah, setelah CLD-nya kita sudah umumkan, maka kita akan ngasih tanda plus min-nya. Kalau sudah kita kasih seperti ini, berarti CLD-nya dari produksi mie telah jadi. Selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat stock flow produksi mie. Baik, saya akan lanjutkan untuk membuat stock flow buat produksi mie. Untuk yang pertama kita ganti initial time-nya yaitu 2022, kemudian final time-nya 2027. Untuk time step-nya 1, untuk unit for time-nya kita ganti year, kemudian klik OK. Kemudian kita klik level, kita tulis jumlah permintaan, kemudian ketersediaan bahan baku mie, lalu kita rapikan. Kalau sudah, kita klik create, kemudian kita isi peningkatan peningkatan
permintaan. Kemudian penurunan permintaan, lalu tepung berkualitas kemudian tepung tidak berkualitas, kemudian kita menemukan variabel pertama persentase peningkatan, kemudian persentase penurunan, kemudian mesin yang mumpuni beras bagus proses yang benar, lalu mesin rusak, kemudian beras tidak bagus. Kalau sudah kita rapikan, kalau sudah kita gabungkan dengan variabel saya sambungkan, yaitu persentase sambungkan 1/1. Setelah seperti ini, kemudian kita isi satu persatu nilai untuk variabelnya ini. Kita klik equation dan kita isi satu persatu. Setelah kita isi semua nilainya, kemudian kita select data, kita simulate, kita klik yes, kemudian kita kontrol lagi, kita cek grafiknya dan mungkin seperti ini. Dan kemudian kita cek tabelnya dan munculnya seperti ini, berarti sudah benar. Kemudian setelah semuanya selesai, lalu kita ganti untuk skenario 2, 3, dan 4 dan proses untuk stock flow nya selesai untuk produksi bahan baku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah dilakukan simulasi pada software Fansim, didapatkan hasil model ketersediaan mie dengan bantuan software Fansim pada gambar berikut ini, yaitu ada jumlah permintaan dengan faktornya serta ketersediaan bahan baku mie dengan berbagai faktornya. Setelah dilakukan simulasi dengan software Fansim dengan beberapa kondisi, yang dipilih yaitu skenario 1, karena skenario 1 yang paling tepat dengan nilai yang paling tertinggi, yaitu klepet ketersediaan mie yang dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian kesimpulan dari hasil laporan kami yaitu hasil output simulasi Fansim yang telah dilakukan di atas. Untuk rekomendasi skenario yang paling tepat digunakan yaitu pada skenario 1, karena hasil output simulasi tersebut mendapatkan hasil yang paling tertinggi, yaitu pada tahun 2022 sebanyak 1950, pada tahun 2023 sebanyak 1450, pada tahun 2024 sebanyak 925, tahun 2025 sebanyak 375, tahun 2026 sebanyak minus 200, dan tahun 2027 sebanyak minus 800. Dengan bantuan software Fansim ini, PT Vicky dapat memecahkan masalah tersebut dengan mensimulasikan beberapa kondisi. Kemudian dari kondisi tersebut dipilih yang paling tepat sesuai dengan kondisi kebutuhan, yaitu pada kondisi ketersediaan bahan baku dalam memproduksi mie untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sekian pemaparan hasil laporan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.